Video animasi kali ini akan membahas mengenai kisah Utsman bin Affan yang dermawan, yang perlu kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Pertama akan membahas sedikit mengenai biografi Utsman bin Affan. Oke, simak bareng-bareng ya teman-teman. Utsman dilahirkan dari seorang ayah yang bernama Affan bin Abi al-As, dari suku Bani Umayyah, dan ibu yang bernama Arwa binti Quraisy, dari Abdems, kedua suku kaya dan terpandang Quraisy di Mekah. Selain itu, Utsman bin Affan ini juga memiliki saudara perempuan yang bernama Aminah. Utsman bin Affan juga merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi Khulafaur Rasyidin ketiga, setelah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Utsman bin Affan merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang kaya dan juga dermawan. Dia banyak menyumbangkan harta bendanya untuk menegakkan panji-panji Islam. Dengan sifat dermawan yang dimiliki oleh Utsman bin Affan, adapun beberapa kisah dari Utsman bin Affan semasa hidupnya, yaitu seperti berikut. Lihat pada saat Perang Tabuk melawan Romawi, Utsman menyediakan 300 ekor unta dan 1000 dinar dari kantong pribadinya untuk bekal perang, termasuk untuk kemaslahatan umat Islam. Selain itu, Utsman bin Affan juga merupakan saudagar asal Mekah yang kaya raya. Keluarganya memang sudah terkenal memiliki kekayaan dan status sosial yang tinggi di kalangan orang Mekah. Kisah kepemimpinan Utsman bin Affan mungkin tidak segarang dengan khalifah lainnya, karena memang Utsman bin Affan dikenal sebagai seorang yang lemah lembut dan tidak menyukai peperangan. Namun Utsman bin Affan dikenal sebagai salah satu khalifah yang sangat dermawan. Dikisahkan pada suatu masa terjadi ujian bagi umat Islam kala itu terjadi kekeringan yang sangat panjang di Madinah, mayoritas umat Islam meninggalkan harta benda mereka di Mekah saat hijrah. Sementara sisa sumur yang masih memiliki air adalah miliki orang Yahudi yang bernama Ruma. Ruma menjual airnya dengan harga yang sangat tinggi. Hal ini membuat banyak umat Muslim yang tidak mampu kesulitan membeli dan hidup menderita. Rasulullah pun mengumpulkan para sahabat untuk mencari jalan keluar bersama. Saat itulah, Utsman berkata bahwa ia akan membeli sumur itu. Rasulullah lalu berkata dan memotivasi sahabatnya. Barang siapa yang mendermakan hartanya di jalan Allah maka dibangun rumah untuknya di surga. Awalnya, pembelian sumur tidak berjalan lancar. Ruma mematok harga yang sangat mahal sehingga Utsman tak bisa memenuhinya. Tapi beliau tidak menyerah dan memberi penawaran untuk membeli setengahnya saja, jadi tiap hari Ruma dan Utsman bergantian memiliki sumur itu. Sang pemilik sumur akhirnya setuju dengan usulan itu. Pada hari saat sumur itu menjadi milik Utsman, ia membagikan airnya secara gratis ke orang-orang sekitar yang membutuhkan. Keesokan harinya menurun drastis. Hal tersebut berlangsung beberapa hari hingga akhirnya Ruma pun menjual separuh sumurnya lagi ke Utsman. Quran yang menjelaskan sikap dermawan dari Utsman bin Affan yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Di samping itu, sikap dermawan ini perlu diterapkan pada kehidupan sehari-hari yang dapat mencontoh sikap-sikap dari Utsman bin Affan. Contoh sikap dermawan yang pertama ini adalah rajin memberi sedekah kepada sesama umat manusia.
Dengan rajin memberikan sedekah, maka perilaku dermawan itu dapat terwujud pada setiap orang yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Dalam kitab suci Al-Quran juga dianjurkan untuk memberi sedekah kepada sesama umat manusia, yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Hadid ayat 18, sebagai berikut. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Selanjutnya yang kedua ini ada contoh dari sikap dermawan yang bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu selalu berkata jujur. Setiap orang mestinya dapat berkata jujur dalam situasi apapun di kehidupan masyarakat, karena dengan berkata jujur merupakan bagian dari perilaku dermawan. Adapun dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang sikap terpuji ini yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 8 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Menjadi adil dan jujur bagi diri sendiri saja sulit, apalagi menjadi adil dan jujur bagi orang lain. Sehingga perilaku adil dan jujur ini sudah selayaknya dilatih sejak kecil agar terbawa hingga dewasa. Selanjutnya menjadi orang yang menegakkan kebenaran adalah dengan cara yang jujur dan adil, kita tidak bisa menghakimi orang yang tidak bersalah hanya karena kebencian pribadi. Yang terakhir ada contoh sikap yang perlu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yaitu memiliki sikap dan rasa tanggung jawab. Terdapat juga dalil Al-Quran yang menjelaskan mengenai sikap dan rasa tanggung jawab yang perlu dimiliki oleh setiap umat manusia di dunia ini, tercantum dalam Quran Surat Al-Mudaththir ayat 38 sebagai berikut. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Artinya tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab, berbudaya. Manusia bertanggung jawab karena menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya. Ia menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya.